Halo semuanya, selamat datang di sesi belajar Tolce bersama saya, Dr. Syauki. Kali ini saya akan membahas tentang Chemical Reaction Engineering atau sering juga disebut teknik reaksi kimia di bagian kinetika Arrhenius. Ya, eh, sebelumnya kita sudah pernah membahas, mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah belajar termodinamika, mungkin sudah pernah mendengar tentang reaksi kesetimbangan reaksi. Nah, misalkan kita punya suatu reaksi yaitu A menjadi B. Terus habis itu kita pengen ditanya, berapa sih konversi A menjadi B ketika pada suhu atau tekanan tertentu? Maka kita akan dengan mudah menjawabnya dengan konsep termodinamika, yaitu konsep kesetimbangan reaksi. Yang kurang lebih ketika diterapkan kita akan mendapatkan rumus kesetimbangan reaksi yaitu seperti berikut ini. Nah, tapi permasalahannya adalah konsep termodinamika itu digunakan ketika terjadi equilibrium atau kesetimbangan. Nah, yang mana kesetimbangan itu terjadi ketika konversi maksimum. Artinya, konsep termodinamika itu adalah konversi maksimumnya, bukan konversi aktualnya. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui konversi aktual dari suatu reaksi? Nah, jawabannya bukan di termodinamika, tapi adalah di teknik reaksi kimia, yang mana salah satu bab yang membahasnya adalah tentang kinetika. Apa itu kinetika? Kinetika itu pada dasarnya adalah seberapa cepat reaksi berlangsung. Jadi dia akan bisa memberikan gambaran kepada kita aktualnya seperti apa sih reaksi berlangsung, apakah cepat, apakah lambat, bagaimana konversinya. Dia bisa akan memberikan informasi tersebut kepada kita. Nah, umumnya kinetika itu menggunakan persamaan seperti ini, RA sama dengan KCA. RA itu adalah laju reaksinya, K itu adalah konstanta kecepatan reaksi, CA itu adalah konsentrasi dari reaktan. Tentu ada macam-macam ya, nanti bisa jadi bentukannya nggak kayak gini, tapi keumumannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi sebenarnya RA itu, atau kecepatan reaksi, itu merupakan fungsi dua hal, yaitu K, konstanta reaksi, dan CA, konsentrasi. Nah, kalau kita lihat yang sebenarnya sangat berpengaruh ini K di sini, karena CA is given gitu. Dari sananya kayak gitu. Nah, sedangkan yang bisa kita rubah artinya K. K itu banyak sekali modelnya untuk menghitung berapa sih K ini, untuk menentukan berapa secepat apa reaksi berlangsung. Tapi yang paling umum digunakan itu adalah Arrhenius. Tentu banyak ya, ada Langmuir, Resolve, dan macam-macam. Tapi yang paling sering digunakan dan paling basic itu adalah Arrhenius. Nah, bentuk model Arrhenius adalah seperti ini. K sama dengan A eksponen minus EA per RT. Nah, A itu adalah jumlah. Jadi, kalau bisa saya coba di sini, A itu adalah maksimum jumlah tumbukan antimolekul. Karena kita tahu ya, reaksi itu terjadi ketika terjadi tumbukan antimolekul. Nah, A itu adalah jumlah tumbukan maksimum yang bisa terjadi. Sedangkan eksponen minus EA per RT itu adalah kayak probabilitasnya. Jadi misalkan ada 100 kemungkinan tumbukan, tapi probabilitasnya cuma 0,1. Tentu itu akan lebih rendah kecepatan reaksinya dibandingkan kalau misalnya kemungkinan tumbukannya jadi 0,5 misalkan. Seperti itu. Nah, berarti tugas kita sebenarnya adalah mengetahui berapa sih angka K sehingga kita bisa mengetahui seberapa cepat reaksi berlangsung, sehingga kita bisa tahu bagaimana berapa sih konversi aktual dari reaksi A menjadi B tadi. Nah, sebelum kita
mendapatkan nilai K itu, kita bisa linearkan dulu. Nah, ketika kita linearkan dengan membuat K-nya jadi len, nah, semuanya dikali len, dijadikan len, ya len K sama dengan minus EA per R dikali seperti, kita pisah aja ini, EA per RT, di EA per R dikali seperti, ditambah len A. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ini sebenarnya mirip dengan persamaan garis lurus biasa, yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana len K itu adalah Y, M-nya itu atau gradiennya itu adalah min EA per R, ini, X-nya itu adalah seperti, dan C itu adalah len A. Nah, untuk mendapatkan, kenapa kita perlu membuat ini jadi persamaan garis lurus? Karena pada dasarnya model Arrhenius ini untuk menentukan nilai K-nya kita harus dapat A dan EA. Nah, untuk mendapatkan A dan EA ini kita harus melakukan eksperimen terlebih dahulu. Jadi kita based on eksperimen, kita buat eksperimen dengan memvariasikan nilai X atau di sini seperti X-nya terhadap nilai K-nya, konstanta reaksinya. Nah, kita variasikan sehingga kita mendapatkan data seperti ini. Temperatur dan nilai K. Ketika suhunya 24, 28, 32, 36, 40, nilai K-nya punya masing-masing. Nah, ketika kita sudah tahu nilai K, maka kita bisa buat persamaan garis lurus yang tadi. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan garis lurus yang tadi, nah, kita bisa lihat ini kurvanya yang warna biru tegas, sedangkan persamaan garis lurusnya itu adalah yang biru putus-putus. Kita lihat bahwa R kuadratnya lumayan ya 0,985. Nah, kita bisa ambil persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan minus 94,598X minus 2,7556 dikali 6. Nah, artinya gradiennya adalah minus 94 atau minus 94,598 dan konstantanya adalah minus 2,7756. Artinya bisa kita konversi jadi nilai EA dan nilai A-nya, sehingga kita dapatkan nilai A dan A. Dari sini kita bisa menghitung nilai K dengan temperatur berapapun. Kan kalau di eksperimennya cuma ada 24, 28, 32, 36, 40. Tapi nggak tahu tuh ketika misalkan suhunya 42 berapa, suhunya 41 berapa. Dan itu akan sangat tidak memungkinkan jika kita menggunakan eksperimen untuk menentukan nilai semua K-nya. Nah, jadi kita menggunakan model ini untuk menentukan nilai EA dan A, sehingga kita bisa mendapatkan nilai K. Dan setelah kita mendapatkan nilai K, kita bisa mendapatkan laju reaksi, dan kita bisa mengetahui konversi aktual dari suatu reaksi. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.